Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah di malam yang cerah ini kita bisa bertatap maya bersama. Semoga kegiatan perkuliahan kita malam ini tidak hanya menjadi ladang ilmu ya teman-teman, tapi juga menjadi ladang pahala yang semoga bisa mengantarkan kita pada kesuksesan di kemudian hari. Amin. Hari ini kami dari kelompok 8 sekaligus kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Bu Dina, lalu ada Bu Lisna, Bu Vivi, Bu Wulan, Bu Rimba, dan Bu Ihda akan mempresentasikan modul 8 yaitu tentang trigonometri. Allah kami akan membahas tentang aturan dasar dari trigonometri dan pada modul 8 ini kita terdiri dari 2 KB. KB pertama yaitu tentang sudut dan fungsi trigonometri dan KB 2 yaitu tentang fungsi trigonometri, segitiga dan penerapannya. Tanpa berlama-lama, pada KB 1 ini pertama kali akan dipaparkan oleh Ibu Rimba. Namun untuk slide-nya mohon bantuannya Bu Wulan untuk dibukakan. Baik, terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mbak, saya akan menjelaskan modul 8 trigonometri bagian KB1. Nah ini KB1 yaitu tentang sudut dan fungsi trigonometri. Ini yang pertama ada sudut. Dalam geometri, sebuah sudut ditentukan oleh 2 buah sinar atau 2 garis yang dilambangkan dengan G dengan titik pangkal yang sama, misalnya titik O. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Dalam trigonometri, sudut AOB dipandang sebagai rotasi yang berawal dari G1 sebagai garis acuan dan berakhir pada G2 sebagai garis pemberhentian dan titik ujung O sebagai pusat rotasi. Garis G1, G2, dan titik O masing-masing disebut titik awal atau initial site, sisi akhir terminal site, dan titik sudut vertex. 2 sudut lebih dengan sisi awal dan sisi akhir masing-masing dinamakan sudut sama batas atau konterminal. Next, Miss Wulan. Nah, yang pertama ada sudut pada bidang koordinat. Sudut yang digambarkan pada XOY dengan sumbu X positif sebagai sisi awal sudut atau sisi acuan dan pusat koordinat 0,0 sebagai titik sudut. Sudut yang dibentuk oleh rotasi yang berlawanan arah jarum jam dinamakan sudut positif, sedangkan sudut yang dibentuk dengan rotasi yang searah jarum jam dinamakan sudut negatif. Jika sisi akhir berhimpit dengan sumbu koordinat, maka sudut yang dibentuk dinamakan sudut kuadran atau quadrantal angle. Bisa dilihat gambarnya di halaman 8.5. Nah, yang kedua ada satuan ukuran sudut. Untuk menentukan ukuran besar sudut diperlukan satuan. Satuan yang digunakan terdiri dari 2 macam, yaitu derajat dan radian. Satuan derajat sudut digunakan pada pemetaan tanah, navigasi, dan pembuatan perkakas mesin. Sedangkan satuan radian digunakan pada bidang sains dan matematika. Di antaranya digunakan pada fisika dan kalkulus. Kita lanjutkan yang ketiga ada derajat. Definisi 1 derajat sama dengan 1/360 dikali 1 putaran dan dilambangkan dengan 1 derajat. Dengan definisi tersebut, maka besar sudut kuadran adalah 0 derajat, ada 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat, dan kelipatannya. Sudut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sudut 0 dengan 0 kurang dari 0 sampai 90 derajat disebutnya sudut lancip. Sudut 0 yang sama dengan 90 derajat disebutnya sudut siku, dan sudut 0 yang lebih dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat disebut sudut tumpul. Sudut lancip yang positif dikatakan berkomplement jika jumlah sudut 90 derajat, sedangkan 2 sudut positif dikatakan berpelurus jika jumlahnya 180 derajat. Sudut antara 0 derajat dan 360 derajat dengan arah positif dan negatif masing-masing dikelompokkan dalam 4 kuadran. Untuk tabelnya ada di buku ya, teman-teman, halaman 8.6.
Yang keempat ada sudut pada bidang koordinat. Jika diperlukan ukuran sudut yang lebih kecil dari 1 derajat, maka dipergunakan per 10 derajat atau per 1000 derajat dan seterusnya. Metode lain adalah dengan membagi 1 derajat menjadi 60 bagian yang sama. Dalam hal ini, satu bagian tersebut dinamakan 1 menit dan dilambangkan dengan 1, ada kutipnya 1 di atas. Selanjutnya, 1 menit dibagi menjadi 60 bagian yang sama, dinamakan satu bagiannya, dinamakan 1 detik, dan dilambangkan 1, ada kutipnya 2. Dengan begitu, 1 menit sama dengan 1 per 60 dikali 1 derajat, dan 1 detik sama dengan 1 per 60 dikali 1 derajat sama dengan 1 per 3. Harusnya ini 3600 dikali 1 derajat. Contohnya seperti yang di bawah ini, ada juga di halaman 8.7, bentuk contohnya banyak. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Miss Wulan. Silakan Miss Wulan. Udah siap. Yang kelima adalah radian. 1 radian didefinisikan sebagai besar sudut theta dengan titik sudut 1 pusat lingkaran O. Yang panjang jari-jarinya R dan panjang busur di depan sudut theta adalah R. Ditunjukkan pada gambar 8.4. Besar sudut theta adalah Miss Wulan, suaranya kecil. jika busur di depan sudut theta adalah S, maka besar sudut theta sama dengan S per R. Oleh karenanya, hubungan besar sudut theta, panjang busur S, dan jari-jari lingkaran R dapat dinyatakan dengan S sama dengan R dikali theta. Boleh lanjut? Nomor 6, konversi antar sudut derajat dan radian. Keliling lingkaran dapat dinyatakan dengan 2 πr. Sementara itu, keliling lingkaran merupakan panjang busur 1 putaran penuh, sehingga panjang busur lingkaran dapat dinyatakan dengan S. Maka S sama dengan 2 πr. Dan sudut pusat lingkaran 1 putaran adalah theta sama dengan 22 per 7, sama dengan 2 πr radian. Dengan mempertimbangkan bahwa pi merupakan bilangan irasional yang dekat dengan 3,14. Dalam satuan derajat, sudut pusat satu lingkaran adalah theta sama dengan 360 derajat, sehingga hubungan radian dengan derajat adalah 2pi radian, sama dengan 180 derajat. Selanjutnya dapat diperoleh bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per 3,14. Itu hasilnya kurang lebih 57,3 derajat. Dan sebaliknya, 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian, atau dikonversikan dengan 0,02 radian. Jika sudut antara 0 dan 2pi dengan arah positif dan arah negatif dikelompokkan dalam 4 kuadrat, maka bentuknya sebagai berikut. Nah, ini untuk sudut positif dengan theta lebih besar sama dengan 0 dikurang dari 2pi. Ini kuadran 1 sampai 4. Ada dalam tabel 8.3 untuk sudut positif dan 8.4 untuk sudut negatif. Lanjut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecepatan sudut dan kecepatan linear. Salah satu penggunaan suatu radian adalah untuk menentukan kecepatan sudut atau omega dengan lambang omega dari suatu gerak melingkar. Gerak melingkar juga dapat ditentukan kecepatannya dalam ukuran panjang yang dinamakan kecepatan linear atau dilambangkan dengan huruf V. Hubungan antara omega dan V adalah V sama dengan R dikali omega. Berikut ini penurunan hubungan V dan omega. Misalkan sebuah titik bergerak melingkar menempuh jarak sepanjang S meter dan T menit. Jika V merupakan kecepatan gerak titik tersebut per menit, maka dapat dirumuskan V sama dengan
S per T. Terdapat di halaman 8.9. Nah, ini contoh soalnya. Dua roda dengan jari-jari 50 cm berputar sebanyak 1.600 putaran dalam 5 menit. Tentukan kecepatan roda tersebut. Nah, dalam waktu 5 menit sudut putarannya adalah 1.600 dikali 2 pi radian sama dengan 3.200 pi radian, sehingga kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan 3.200 pi per 5, yaitu 5 menit waktunya, sama dengan 640 pi radian per menit. Nah, kecepatan linear roda tersebut V sama dengan 50 kali 640 pi, sama dengan 32.000 pi cm per menit. Nah, kemudian fungsi trigonometri akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk fungsi yang B, fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri yang diuraikan di sini merupakan fungsi trigonometri dengan pendekatan linear yang panjang jari-jarinya satu-satu. Samping per piring dari theta. Samping dari sudut theta adalah X, kemudian sisi miring dari tetanya adalah 1, sehingga cos theta yang didapat sebesar X. Kemudian untuk secant theta yaitu 1 per cos theta. Cos theta yang sudah didapat sebelumnya yaitu sebesar X, sehingga cos theta yang terbentuk menjadi 1 per X. Kemudian untuk tangen theta. Tangen theta itu sin theta per cos theta. Dari sin theta yang didapat sebelumnya adalah Y, kemudian cos theta yang didapat adalah X. Kemudian untuk kotangen theta. Kotangen theta itu 1 per tan theta atau 1 per X per Y, sehingga didapat hasilnya X per Y. Next, Bu. Sebentar. Ini angka 1 ini adalah maksudnya jika jari-jarinya itu 1 ya? Iya. Nah, jadi kalau jika jari-jarinya 2 berarti Y per 2, itu ya? 2, iya Pak. Oke. Next, Bu. Lanjut ya. Nah, kemudian ini untuk menentukan cara menentukan sudut theta. Jika sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satuan dari sudut itu adalah derajat dan radian. Pada gambar yang pertama itu belum ada sudut yang terbentuk sehingga tetanya masih 0. Kemudian untuk gambar yang kedua, sudut yang terbentuk di ruang 1 atau di kuadran 1 sehingga theta yang terbentuk V per 2. Besar V adalah 180 sehingga theta yang terbentuk pada gambar lingkaran yang kedua ini adalah 90 derajat. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu sudut yang terbentuk itu ada di ruang 2 di kuadran 1 dan kuadran 2 sehingga theta yang terbentuk adalah V atau 180 derajat. Kemudian untuk gambar yang keempat, tetanya itu sudut yang terbentuknya itu ada di ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 sehingga sudut yang terbentuk 3 pi per 2 atau 270 derajat. Kemudian untuk gambar yang terakhir, theta yang terbentuk adalah 2 pi karena memenuhi semua ruang. Next. Nilai fungsi trigonometri berdasarkan letak kuadrannya, yaitu untuk kuadran yang pertama itu interval 0 derajat sampai dengan 90 derajat, semua fungsi trigonometrinya itu berbentuk positif, atau sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekannya semuanya positif. Kemudian untuk kuadran kedua yaitu interval 90 derajat sampai 180 derajat hanya sin yang bernilai positif.
Kemudian untuk kuadran 3, interval 180 derajat sampai dengan 270 derajat hanya tan yang bernilai positif. Kemudian untuk kuadran keempat, interval 270 sampai 360 hanya cos yang bernilai positif. Atau bisa dilihat pada tabel yang ada. Kemudian next. Untuk menentukan nilai fungsi trigonometri suatu sudut dilakukan secara langsung dengan kalkulator atau dengan menggunakan tabel fungsi trigonometri yang disediakan. Nah, kalau di sini menggunakan tabel fungsi trigonometri. Tabel fungsi trigonometri merupakan daftar nilai fungsi trigonometri dari sudut theta di mana 0 derajat lebih kecil daripada dari theta dan theta lebih kecil dari 90 derajat yang merupakan sudut kuadran 1. Untuk menghitung nilai fungsi trigonometri yang lebih tinggi dari 90 derajat dengan cara berikut. Jika si sudut pada kuadran 2, maka ditentukan theta sama dengan 180 derajat dikurang si. Dengan demikian sehingga memenuhi 0 derajat lebih kecil dari theta dan theta lebih kecil dari 90 derajat. Jika si sudut pada kuadran 3, maka ditentukan theta sama dengan si dikurang 180 derajat. Dengan demikian memenuhi 0 derajat lebih kecil dari theta lebih kecil dari 90 derajat. Jika si sudut pada kuadran 4, maka ditentukan theta sama dengan 360 derajat dikurang si. Dengan demikian memenuhi 0 derajat lebih kecil dari theta lebih kecil dari 90 derajat. Next. Membaca tabel fungsi trigonometri. Tabel fungsi trigonometri terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom pertama yang paling kiri. Yang paling kiri ini yang DS. DS itu disebutnya derajat sudut. Dan kolom terakhir yang paling kanan berisi angka yang menunjukkan derajat sudut, besar sudut pada kolom akhir dimulai dari 0 derajat, dan dengan demikian 45 derajat dibaca dari atas ke bawah, sementara besar sudut paling kanan di bawah diawali dengan 45 derajat dan diakhiri dengan 90 derajat, atau bisa lihat di contoh tabel fungsi trigonometri. Jadi untuk kolom yang sebelah kiri ini kita bisa lihatnya dari yang atas. Untuk derajat sudut yang sebelah kiri, kalau kita mau mencari fungsi trigonometri yang sin, berarti kita lihat yang atas. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ini derajat sudut untuk fungsi trigonometri yang kolom bawah. Jadi misalnya kita mau melihat sin dari 30 derajat. Sin dari 30 derajat 0,5. Dan kalau kita mau melihat secant theta dari 60 derajat berarti 2,0001. Next. Aturan titik-titiknya itu dimasukkan itu. Jadi kayaknya terpatok di situ aja 30 dengan apa? Dengan 30,1 jika tidak ada titik-titiknya. Jadi kalau titik-titik itu artinya yang sebelum itu ya Pak, yang sebelum 30 derajatnya. Iya. Oh iya. Karena untuk tabel yang lebih lengkapnya ada di buku halaman 8.52. Gitu. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Dina.
oleh saya, Bu Isda. Ah, Oh, iya, ya, oleh Bu Bu Lisna. Lisna. Ya, silakan Bu Lisna.